Halo guys, selamat datang di Bujang Garsel. Kali ini saya akan reaction dan menjelaskan salah satu pengobatan tradisional keseleo, biasa kita sebutnya keseleo atau patah tulang. Dan kali ini kita akan bahas tentang dislokasi atau sendi bergeser lutut ya, lutut kaki. Dan customernya itu lihat kalau dalam video itu kayak cedera atau kecelakaan, bisa jadi dia habis pisah atau habis olahraga. Dia itu mengalami dislokasi atau sendi bergeser, jadi tempurung lututnya bergeser guys. Kita langsung aja lihat di videonya. Inilah salah satu metode pengobatan tradisional yang sering digunakan untuk menangani cedera seperti keseleo, tulang bergeser, atau bahkan cedera akibat kecelakaan. Terapi ini menggunakan teknik pemijatan khusus untuk membantu mengembalikan posisi sendi yang mengalami pergeseran. Meski terlihat cukup ekstrim, metode ini dipercaya efektif dalam membantu proses pemulihan. Penjelasan secara medis, kenapa dengkul bisa bergeser? Dengkul atau lutut terdiri dari beberapa struktur utama tulang, terutama struktur tulang ya. Ada femur, tibia, dan patella, ligamen, otot, serta tulang rawan. Pergeseran pada dengkul biasanya disebabkan oleh yang pertama, cedera langsung, yaitu jatuh, terbentur benda keras, atau kecelakaan dapat menyebabkan sendi lutut bergeser keluar dari posisi normal. Nah, yang kedua, gerakan mendadak atau berlebihan. Aktivitas seperti melompat-lompat, memutar tubuh secara tiba-tiba, atau beban berat yang tidak seimbang bisa menyebabkan dislokasi atau subluksasi pergeseran sebagian. Yang ketiga, kelemahan ligamen. Jika ligamen di sekitar lutut lemah atau pernah mengalami cedera sebelumnya, lutut lebih mudah bergeser. Kenapa pijat seperti ini cocok untuk keseleo dan sendi bergeser? Yang pertama itu mengembalikan posisi sendi. Teknik pijat dan manipulasi sendi bertujuan untuk mengembalikan posisi tulang yang bergeser ke tempat semula. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Dengan pijatan yang tepat, aliran darah ke area yang cedera meningkat, mempercepat proses penyembuhan. Yang ketiga, mengurangi rasa nyeri dan ketegangan otot. Otot dan jaringan di sekitar lutut yang tegang akibat cedera bisa lebih rileks setelah dipijat. Yang keempat, merangsang regenerasi jaringan. Pijat membantu mempercepat pemulihan jaringan yang rusak dengan merangsang produksi cairan sinovial atau pelumas sendi agar lutut tetap fleksibel. Namun, sangat penting untuk memastikan bahwa metode ini dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Jika dilakukan sembarangan, bisa beresiko memperparah cedera. Jika mengalami pembengkakan parah atau nyeri luar biasa, sebaiknya konsultasikan dulu ke tenaga medis terlebih dahulu sebelum dipijat. Guys, menjadi terapis pijat tidaklah gampang, apalagi untuk cedera seperti keseleo dan patah tulang. Menjadi seorang terapis pijat bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sembarangan. Pijat bukan hanyalah sekedar mengusap atau menekan bagian tubuh, tetapi membutuhkan pemahaman mendalam tentang anatomi, titik-titik syarat, dan metode yang benar agar tidak menyebabkan cedera lebih parah. Terlebih lagi, jika berkaitan dengan pijat untuk cedera seperti keseleo, terkilir, atau bahkan patah tulang, maka tingkat kesulitannya semakin tinggi. Kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal, mulai dari rasa sakit yang semakin parah hingga komplikasi yang lebih serius. Saya sendiri adalah seorang terapis pijat, tetapi saya belum berani mencoba teknik pijat untuk cedera berat. Mengapa?
karena proses belajarnya tidak bisa hanya sekedar teori atau menggunakan robot sebagai simulasi. Terapis harus langsung belajar dari model manusia yang tentunya memiliki risiko besar. Tidak ada ruang untuk kesalahan karena yang kita tanganin adalah tubuh seseorang dan nyawanya bisa saja terancam jika salah perlakuan. Dalam dunia pijat, terapi hasilnya hanya ada dua, berhasil atau justru memperburuk keadaan. Jika pijat dilakukan oleh orang yang belum berpengalaman, bukan tidak mungkin pasien justru mengalami kondisi yang lebih buruk dan dari sebelumnya. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan bagi siapapun yang ingin pijat urut, terutama untuk cedera, agar mencari tukang urut atau tempat pijat yang sudah berpengalaman dan memiliki rekam jejak baik di bidang ini. Itulah penjelasan saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum memilih terapi pijat yang tepat. Saya sarankan di tempat saya juga ada di Mr. An Traditional Terapi, ada di Depok Town Square, di TC, di Pamulang. Ada beberapa terapis yang bisa. Terapisnya banyak, cuman kalau untuk terapis keseleo itu ada beberapa orang. Banyak yang ingin masuk pijat. Dia kira tempat pijat itu atau belajar pijat itu sangat gampang. Saya juga bisa kok mijit, saya bisa kok ngurut. Ya semua orang bisa mijit, kalau cuma neken-neken doang atau pijit-pijitnya doang juga bisa semua. Cuman pijit yang benar itu susah, pijat yang enak itu susah. Pijat yang sampai kena titik otot itu susah, apalagi belajar urat. Soalnya kalau keseleo itu berhubungan dengan urat, patah tulang atau sendi itu berhubungan dengan sendi-sendian. Dan juga yang terapis belum bisa benerin urat terkilir atau sendi yang bergeser, itu belum bisa. Jadi itu prosesnya lama untuk belajar. Refleksi kaki aja yang benar-benar itu harus sampai 3 bulan baru bisa matang. Belum lagi kita harus belajar punggung, belajar lagi body massage, belajar lagi teknik pijat tangan, teknik pijat kepala, sampai teknik totok wajah. Itu ada tahapan-tahapannya. Sampai kerok pun ada tekniknya, kop angin sampai bekam pun ada tekniknya. Gitu. Jadi silahkan kalian cari rekomendasi tempat pijat yang bagus menurut kalian ya, untuk pijat-pijat cedera. Jangan sampai ke tempat pijat yang abal-abal. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya jika kalian suka dengan video saya. Buka YouTube sekarang juga ada blog yang paling kece. Masak asik, jalan-jalan, pijat santai, bikin happy. Dari pagi sampai malam konten seru gak ada lawan. Ayo tonton, ayo join, biar makin rame teman. Subscribe ya tanpa gadget, mukbang gokil, eksperimen, asaran seru tiap minggu. Ayo duku, ayo rame, biar makin viral terus. Tonton sekarang, jangan ketinggalan. Bukan Garcel yang paling mantap.